Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di sana? Saudaraku, ada cerita begini. Ada seekor anak ayam yang berbeda dengan yang lainnya, dan ia dimasukkan ke dalam kandang yang sama dengan 9 ekor anak ayam yang lainnya juga. Karena ia berbeda dari yang lainnya, maka 9 ekor ayam yang lainnya ini mematuk ayam itu habis-habisan. Nah, ternyata berbeda itu berbahaya dan menyakitkan. Tapi yang menariknya hari ini adalah firman Tuhan mengajarkan kita untuk berani tampil berbeda because of God. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 27. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon dengan kesungguhan kepada Tuhan supaya memberikan kami hikmat akal dan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami dan boleh melakukannya sehingga hidup berkenan bagi Tuhan dan boleh menjadi berkat. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya akan baca untuk kita dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 dan 19 demikian. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kita boleh hidup dalam dunia, tapi Tuhan Yesus Kristus telah memilih kita untuk menjadi para muridnya. Bersyukurlah. Saudaraku, dalam perikop sebelumnya firman Tuhan bagi kita mengajak para muridnya, mengajak kita semua untuk tinggal di dalam Dia. Ketika kita tinggal dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa aspek hidup yang berubah. Yang pertama, kita akan menghasilkan buah. Yang kedua, kita akan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, pada saatnya kita baca bersama, kita akan dibenci oleh dunia. Masih mau ikut Tuhan Yesus? Ya atau tidak? Yes or no? Kalau kita memilih no, tidak salah juga karena kita memang hidup dalam dunia, tapi pada akhirnya kita akan menderita. Tapi kalau kita memilih yes, wow, itu excellent, itu luar biasa. Kenapa? Meskipun jalannya berliku-liku, kita pasti mampu dan bisa melewati semuanya karena Tuhan beserta kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, maka seharusnya pula hidup kita dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 26 dengan jelas dikatakan di sana bahwa hidup itu, apakah kita hidup menurut daging atau kita hidup menurut Roh? Karena Roh dan daging itu berbeda. Ketika kita hidup menurut daging, kita hidup menurut dunia, bukan menurut kehendak Allah Bapa kita. Saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, sehingga itu pula yang membuat kita dibenci oleh dunia. Kenapa Yesus dibenci oleh dunia? Karena dunia ini berdosa. Keinginan dunia berbeda dengan keinginan Tuhan. Dalam pengajaran dunia, ketika ada orang menampar pipi kirimu, balas. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan ketika ada orang menampar pipi kiri, berikanlah
inilah istimewanya. Tidak masuk akal memang, tapi inilah kebahagiaannya menjadi anak-anak Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukurlah akan itu. Ini merupakan tantangan terbesar dalam hidup kita, terlebih juga bagi kaum muda. Sulit untuk melawan keinginan dunia, keinginan daging kita sangat sulit. Sulit untuk menjauhi keinginan daging itu bisa dilihat dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dan 21. Keinginan roh juga bisa kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 23 sampai 25. Dunia menginginkan kita untuk hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam kecemaran. Ini benar-benar menyenangkan. Hidup dalam kepentingan diri sendiri. Semua orang mementingkan diri sendiri, sehingga banyak orang dijatuhkan. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kasih, hidup dalam damai, hidup dalam ketekunan. Ini memang memerlukan latihan terus-menerus. Ini memang memerlukan kepenuhan hati untuk dilakukan. Karena tidak mudah untuk terus mengasihi ketika kita disakiti. Tidak mudah untuk terus memaafkan ketika kita terus dilukai. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk berani tampil berbeda, dan kita menghasilkan buah-buah dalam dunia. Saudaraku yang terkasih, contoh sederhana dalam kehidupan kalangan muda yang pertama begini. Di jam yang sama, seharusnya jam itu dia melakukan persekutuan mandiri atau ibadah persekutuan. Tetapi di jam yang sama pula ada teman-temannya yang datang membawa dia untuk hangout begitu. Ketika ia katakan saya mau ikut persekutuan atau saya mau ibadah mandiri, teman-temannya tidak mau melakukan itu kan sudah mau pergi keburu jam begitu. Bisa jadi kita akan dikatakan nanti aja ibadah, nanti juga bisa, nanti saja kamu kok so suci banget sih, jangan soalin lah, nggak apa-apa. Kadang kalau hal-hal seperti itu membuat nyali seseorang, membuat nyali kita tuh mencium, atau kita bisa jadi malu, akhirnya tidak jadi melakukan persekutuan dan pergi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ada sekelompok teman-teman atau beberapa orang sebaya dengan kita membicarakan orang, menjudge orang, membuli orang. Kita tahu ini tuh salah, ini tuh tidak benar. Tapi daripada kita tidak punya teman, tidak punya geng, tidak punya kelompok, kita ikut saja tetap di situ. Hati-hati, ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Tuhan katakan, ayo berani tampil berbeda. Kau tidak baik, katakan itu tidak baik. Kau tidak benar, katakan itu tidak benar. Lalu yang ketiga, jika ada yang mencontek misalnya, atau berbuat curang, atau berbuat kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan diam dan melihat saja. Kita akan diam dan ikut melakukan karena sepertinya enak kok, nyaman kok, baik-baik saja kok. Atau kita akan lihat dan bertindak meskipun resikonya. Kita akan dijauhi, kita akan dibenci. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, ayo berani, ayo berani, ayo berani. Berani untuk menyuarakan kasih Tuhan. Berani untuk menyuarakan kebenaran, berani untuk menyuarakan keadilan, berani untuk menyuarakan firman Tuhan. Masa depan dan pengharapan itu sungguh ada, meskipun dunia membenci kita, yakin dan iman. Meskipun sering rasa dikecewakan, sering rasanya kita ditinggalkan, dijauhkan karena iman kepercayaan kita, atau karena kita ingin hidup menurut kebenaran firman Tuhan, tetap teguh, tetap kuat, tetap berani. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah damai sejahtera. Tuhan adalah masa depan kita. Tuhan adalah pengharapan, dan Tuhan adalah keselamatan. Oleh karena itu, dengarkanlah Tuhan, rasakanlah Tuhan, dan
lakukanlah kehendak Tuhan. Percaya saja Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Tuhan akan bersama-sama dengan kita untuk terus berjalan menapaki kehidupan kita meskipun kita tidak tahu ujungnya. Tuhan adalah damai sejahtera. Berani tampil berbeda karena Tuhan beserta. Tuhan Yesus memberkati.